Ya, halo semangat pagi. Ya, Sobat Trader apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Lama sudah saya tidak membuat VT mengenai prediction analisa. Ya, mohon maaf sebelumnya karena memang ada beberapa kesibukan. Namun saya berusaha untuk konsisten untuk memberikan informasi seputar pergerakan market ya. Dan kali ini kita bertemu di bulan Ramadan ya. Semoga sobat trader yang kaum muslimin dan muslimat selamat menjalankan ibadah puasa dan puasa ini bukan menjadi halangan kita untuk tetap semangat. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, mengenai pergerakan market di hari ini, saya akan coba memberikan informasi ya, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Di mana besar harapan kami di sini, besar harapan saya di sini. Semoga bisa mendapatkan informasi yang terbaik sebelum sobat trader melakukan entry posisi di market ya. Oke. Nah, yang pertama saya akan coba soroti mengenai sentimen market yang berkembang saat ini ya. Karena kita tahu sentimen market yang berkembang saat ini masih berkaitan erat dengan perang tarif ya. Di mana kita tahu sebelumnya Donald Trump yaitu sebagai presiden Amerika sudah mengenakan tarif sebesar 25% terhadap baja dan besi ya di Kanada dan Uni Eropa. Namun Kanada dan Uni Eropa ini melakukan serangan balik tarif juga, terutama untuk Kanada itu terhadap peralatan pertanian, lalu juga barang-barang yang lainnya. Dan yang mewujudkan juga terhadap Amerika yang dikenakan tarif dari Uni Eropa, yaitu untuk minuman beralkohol, terutama untuk whisky yang dari Amerika, lalu daging sapi dan jeans ya, seperti itu. Ini jadi semacam berbalas tarif lah ya, seperti ini yang terjadi saat ini yang membuat para pelaku pasar mengkhawatirkan terjadinya perang dagang global. Oke, tidak sampai di situ, Trump juga berencana akan mengenakan tarif sebesar 200% terhadap minuman beralkohol dari Uni Eropa. Ya, ini yang membuat semakin bergejolak kondisi market saat ini. Oke. Oke, bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market? Kita coba telaah satu persatu. Saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama terhadap mata uang Amerika, dolar Amerika atau greenback ya. Kalau menurut indeks dolar Amerika atau DXY ya, ini eh, sempat indeks dolarnya ini menyentuh level 102.800-an kalau saya tidak salah. Dan saat ini sudah mulai kembali pulih, namun masih terbatas dan sementara. Karena range-nya kemarin masih sempat di level 103.20-an, pagi ini sempat ke level 103.60-an ya, seperti dilihat di layar sini. Dan kalau secara teknikal, peluang pergerakan dolar Amerika ini akan mencoba menguat, tapi masih terbatas dan sementara. Karena kenapa? Masih mengkhawatirkan terjadinya eh, resesi atau bisa dikatakan perekonomian Amerika akan terguncang di tengah tarif yang dibebankan Trump terhadap negara-negara lainnya. Ya, oke. Selain itu juga semalam ada rilis data harga barang di tingkat produsen atau produsen price index ya. Ini kita bisa lihat semalam ya ini yang core PPI. Core PPI ini adalah di luar sembako dan energi ya. Itu juga negatif dari 0,5 diprediksi 0,3 namun aktualnya yaitu minus 0,1. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika sudah mulai ada gangguan ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada PPI juga di sana. Ada yang PPI yang monthly-nya dari 0,6 diprediksi 0,3 namun aktualnya hanya 0,0 ya. Ini juga negatif.
Namun di satu sisi untuk sektor ketenagakerjaan khususnya untuk di pengangguran, pengangguran mingguan di Amerika ini mengalami penurunan tidak terlalu besar ya, yaitu dari 222.000 ya, 222.000 diprediksi meningkat 226.000, namun aktualnya itu 220.000 ya. Ini cukup bagus ya. Seperti ini. Ini juga menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan dari dolar Amerika ya. Namun yang perlu dicermati adalah bahwa nanti malam akan kembali rilis data Hakim Bank Amerika yaitu Consumer Sentiment di jam 9 malam. Justru ini diprediksi kembali negatif untuk US dollar ya, dari 64,7 diprediksi turun menjadi 63,1. Hal tersebut bisa berpeluang menekan pergerakan dari dolar Amerika ya. Oke. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market? Nah, ini cukup menarik. Yang pertama saya akan coba lihat di gold dulu deh ya. Karena ini banyak sekali yang masuk menanyakan pergerakan harga gold. Harga gold atau harga emas ini kita tahu sudah menembus level all time high-nya. Kalau saya boleh flashback ya, sebelumnya all time high emas berada di level 2956. Namun kemarin berhasil dijebol menyentuh all time high baru yaitu di level 2985 ya. Karena kemarin pergerakannya kurang lebih sekitar 53 poin. High-nya 2953 dan low-nya 2932 ya. Dan pagi ini kembali all time high baru emas disentuh yaitu di level 2990 ya. Nah, berdasarkan pergerakan harga dan berdasarkan teknikal, potensi pergerakan harga emas masih berpeluang melanjutkan kenaikannya ya. Jika berdasarkan pergerakan yang kemarin, maka pergerakan harga emas berpeluang di hari ini bisa menyentuh level 3.000-an, bahkan di resisten 1 dan resisten 2-nya di level 3.020 sampai dengan level 3.050 ya. Namun kalau saya prediksi harga emas akan mencoba ke level di Asia, sisi Asia dan sisi Eropa akan menyentuh level 3.010-an ya, 3.010. Tidak lama kemudian dia akan coba koreksi terlebih dahulu dan penurunannya tidak akan terlalu jauh. Kalau saya prediksi hanya menyentuh level 2990 sampai dengan level 2980. Yang perlu diingat yang tadi saya katakan bahwa tren pergerakan harga emas masih cenderung naik ya. Seperti itu. Bahkan ada salah satu informasi ya. Ini saya coba informasikan ya. Di sini ada sangat jelas sekali. Nah, ini dia. Menurut divisi komoditi di salah satu bank komoditi terbesar di Australia yaitu Macquarie ya. Di mana memprediksi bahwa harga emas pada kuartal ketiga ya ini akan bisa menyentuh level 3.500. Wow. Ini berdasarkan dari kejadian pada tahun 1980 pada saat inflasi tinggi pada saat itu ya. Jadi berdasarkan hal tersebut, Macquarie ini salah satu bank komoditas di Australia memprediksi bahwa pergerakan harga emas bisa menyentuh level 3.500. Jadi potensinya yang tadi saya katakan, di tengah perang tarif yang masih melanda pergerakan market, dan di satu sisi lagi bahwa Putin ya ini tidak menyetujui atau tidak setuju dengan wacana gencatan senjata selama 30 hari ke depan yang diusulkan oleh Ukraina dan didukung oleh Amerika. Yang awalnya kita tahu bahwa di Eropa Timur antara Rusia dengan Ukraina yang berpeluang akan terjadi perdamaian, namun saat ini kembali memanas ya. Berdasarkan hal-hal tersebut, sangat berpeluang harga emas bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi level-level yang tadi saya katakan bisa menjadi acuan untuk sobat trader melakukan entry posisi di hari ini. Oke. Lalu untuk di forex lah ya. Oke, sebelum ke forex saya coba untuk di oil ya. Oke. Untuk di oil itu sendiri, ini pergerakannya cenderung bergerak masih berada di dalam tekanan. Karena kenapa? Dari sisi fundamental, OPEC berencana akan meluncurkan atau menambah produksinya sebesar 600.000 barel per hari. Sedangkan di satu sisi permintaan ini masih lemah ya.
Ini yang membuat harga minyak masih berada di dalam tekanan ya. Nah, kalau diperhatikan harga minyak masih bergerak di range 67 sampai dengan level 66 maksud saya. Dan peluang penurunan masih akan coba mendominasi pergerakan market di hari ini. Itu pergerakan harga minyak ya. Nah, untuk di euro. Sebelum di euro saya coba juga ke pound sterling dulu ya. Karena kenapa? Dari sisi fundamental nanti jam 2 siang akan ada list data gross domestic product atau GDP dari Inggris ya. Ini yang diprediksinya negatif dari 0,4 turun menjadi 0,1. Jika dirilis sesuai ekspektasi, maka peluang pelemahan pound sterling terhadap US dollar akan terjadi ya. Ditambah lagi dengan penguatan dolar yang sementara yang tadi saya katakan, berpeluang pound sterling akan mengalami tekanan atau pelemahan ya, seperti itu. Oke. Lalu kalau untuk euro ya yang tadi saya katakan, kalau untuk di euro itu sendiri sangat wajar terjadinya aksi pelemahan atau aksi profit taking karena sebelumnya kita tahu pergerakan euro ini cenderung bullish ya. Bahkan euro sudah menyentuh level tertingginya 1.09400-an. Ini merupakan level tertingginya juga. Jadi sangat wajar apabila para pelaku pasar melakukan aksi profit taking di euro. Jadi untuk pergerakan market di hari ini peluang penurunan euro atau pelemahan euro akan terjadi di sesi Asia dan sesi Eropa ya. Nah, berbeda halnya dengan mata uang Japanese yen terhadap US dollar, yen justru berpeluang masih berada di range penguatannya ya. Karena apa? Beberapa rilis data ekonomi Jepang ditambah lagi dengan tingkat inflasi Jepang yang dinilai masih tinggi, ini semakin mendukung statement atau wacana dari Ketua Bank Sentral Jepang, Ueda, di mana beliau mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang masih berkesempatan akan menaikkan tingkat suku bunganya kembali sebanyak 2 kali di tahun 2025 ini. Dan diprediksi setiap kenaikannya akan sebesar 25 basis poin. Jadi para analis memprediksi bahwa tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang di akhir tahun 2025 ini bisa menyentuh level 1% ya. Ini yang membuat pergerakan yen terhadap US dollar masih mengalami penguatan. Oke, di sisi yang lainnya kita tahu bahwa yen merupakan salah satu mata uang aset safe haven ya. Ini semakin membuat mata uang yen berpeluang mengalami penguatan ya. Jadi pergerakannya meskipun saat ini mengalami pelemahan terbatas di level 148 sampai dengan 147 sampai dengan level 148, tapi potensi ke level 146 bahkan berpeluang ke level 145 sangat bisa terjadi di pergerakan market mata uang yen di hari ini. Oke. Lalu untuk mata uang Aussie ya. Nah, untuk Aussie bergerak menguat ya karena kekhawatiran perang dagang dan Aussie merupakan salah satu mata uang komoditas. Jadi secara tidak langsung mata uang Aussie diuntungkan juga dan beberapa hari ke belakang kita tahu bahwa pergerakan mata uang dolar Amerika cenderung melemah. Jadi para pelaku pasar mulai membeli mata uang Aussie ya. Tapi kalau secara teknikal penguatan Aussie ini hanya terbatas dan sementara ya. Karena masih berpeluangnya yang tadi saya katakan di awal, dolar Amerika masih akan coba menguat terbatas seperti itu. Oke. Itu untuk mata uang ya. Lalu kalau indeks saham. Nah, indeks saham Amerika di tengah kondisi global yang tidak menentu, otomatis para pelaku pasar saat ini lebih cenderung ke aset safe haven dibandingkan aset beresiko ya. Jadi sangat wajar apabila indeks saham Amerika di Wall Street ini mengalami penurunan ya. Di mana Dow Jones Industrial Average ini ditutup turun 1,3%, S&P juga turun sebesar 1,39%, dan Nasdaq juga turun sebesar 1,96% ya. Secara teknikal, potensi pergerakan dari indeks saham Amerika masih mengalami penurunan atau tekanan ya, imbas kekhawatiran perang dagang global. Oke. Lalu untuk di Hang Seng dan Nikkei untuk indeks saham Asia ya. Oke. Untuk di Hang Seng kalau kita perhatikan, ini masih mencoba bergerak naik ya, tapi masih di range yang terbatas ya.
Karena sebelumnya Hang Seng sudah menyentuh all time high-nya yaitu di 24.600-an atau 24 hampir 24.700 ya. Dan untuk di hari ini pergerakan Hang Seng akan mencoba ke level 24.000 kembali ya. Namun kalau saya prediksi jika level 23.500 sobat trader boleh entry posisi buy di sana dengan target 24.000 sampai dengan level 24.200. Nah, oke. Lalu untuk Nikkei. Nah, untuk Nikkei itu sendiri saat ini pergerakan masih berada di range yang terbatas yaitu 36.000 sampai dengan level 37.000 ya. Jadi pergerakan harga Nikkei masih berpeluang mengalami tekanan atau penurunan ya. Imbas apa? Imbas penguatan dari mata uang yen ya, seperti itu. Oke. Itu tadi untuk informasi market dan saya ingatkan untuk sobat trader bahwa apabila informasi ini sangat berguna dan sangat membantu sobat trader di dalam melakukan entry posisi di market atau trading, besar harapan saya ini semoga channel ini bisa di-subscribe, share, like, and comment agar kedepannya saya bisa lebih memberikan warna yang berbeda di dalam isi konten dari channel YouTube saya ini. Oke, semoga sobat trader selalu sehat dan tetap semangat dan selalu happy trading. Semoga kita bisa menjadi trader yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Semangat pagi dan salam cuan.